Ya tentu saja kita pilih dari biji kopi terbaik ya. Untuk ya tadi R&D kita nggak main-main, jadi semua menu kita benar-benar pikir dengan serius gitu. Selain memeriahkan, kita juga ingin memunculkan kembali ke coffee shop 24 jam yang dulu kan sempat ada. Kita mau bikin tren itu lagi. Bikin tren itu lagi. Saya Guntur dari manajemen Cup Coffee. Saya juga Rista dari manajemen Cup Coffee. Cup Coffee bisa lahir. Tentunya kami itu suka dunia kuliner. Kita suka explore tentang coffee shop. Terkhususnya Mas Guntur ini, dia suka perkopian. Iya betul. Jadinya kita membacalah beberapa. Kayaknya anak-anak muda Semarang ini lagi gencar-gencarnya coffee shop, terutama 24 jam. Nah, maka dari itu kita kepingin membuat wadah untuk terutama anak-anak muda yang mungkin mereka bisa nyaman untuk mengerjakan tugas, untuk WFC, untuk perkantoran juga bisa, untuk family juga bisa. Nah, kita mau mencakap semuanya itu di dalam satu wadah. Nah, kita makanya mendirikan Cup Coffee itu, yang semua kategori bisa masuk. Ya, kan juga di sini kebetulan kita juga ada melihat peluang nih di tempat ini nih. Ini kan juga jalur utama dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga pasti lewat sini gitu. Ya seperti yang dibilang Mbak Rista tadi, kita benar-benar mewadahi orang untuk bisa nyaman di sini, lama-lama di sini gitu, dengan colokan di setiap meja itu ada gitu. Nah, ya intinya kita mau memeriahkan lah industri kopi di Semarang ini gitu. Selain memeriahkan, kita juga ingin memunculkan kembali ke coffee shop 24 jam yang dulu kan sempat ada. Iya, terus udah nggak jadi 24 jam. Nah, kita mau bikin tren itu lagi. Bikin tren itu lagi. Semarang ya karena memang ya domisili juga ya. Terus juga kita melihat peluang juga di Semarang itu kan sebenarnya industrinya mulai tumbuh nih, industri kopinya nih. Udah mulai banyak coffee shop gitu, dan kita lihat pasarnya juga bagus di Semarang. Jadi ya kita mulai dari yang terdekat dulu, Semarang dulu gitu. Untuk konsep sendiri kita itu minimalis, dan kita mau ambil suasana green, hijau. Ya kita berharap kalau customer datang ke kita, suasananya enjoy, sejuk, nyaman. Dan dari kita sendiri, kenapa banyak unsur garis-garis? Di sini ada garis-garis, di lantai kita ada garis-garis, di atap-atap kita ada garis-garis. Ya karena kita mau menaikkan unsur desain minimalis itu. Dan dari logo kita sendiri, kenapa kita memilih logo burung? Iya nggak Mas? Iya, itu burungnya itu sebenarnya burung kingfisher. Iya. Kingfisher itu dia itu terkenal sebagai burung yang gesit dalam mencari mangsa gitu ya. Itu melambangkan kopi yang benar-benar mengambil kesempatan gitu untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Terus untuk kakinya itu huruf K. K dari kop itu. Dan di bawah kakinya itu ada semacam itu sebenarnya dripper sih. Dripper V60. Gitu, kayak gitu. Iya, kembali lagi ke logo tadi kita ya. Kenapa kita pilih Kingfisher? Ya karena Kingfisher itu kan cepat tanggap,
terhadap umpan. Nah, kita mau membagikan hal tersebut, visi itu kepada teman-teman di lapangan pekerjaan tim kita tuh mau kita tanggap terhadap customer kita. Apa sih yang mau dipingin dari customer kita? Oh, kalau customer kita pingin ini, ayo kita mau wujudkan keinginan customer, kita mau tanggap, kita mau membuat customer itu, aku tuh pengen bikin kayak gini, terus bilang sama kita, nah kita mau wujudkan itu. Jadi kita kayak mau mendengarkan apa yang customer pingin, ya, tanggap lah. Betul, dan juga seperti yang kita bilang tadi ya, colokan di setiap area itu kan menjawab kebutuhan orang untuk cari tempat nugas yang nyaman di mana sih, kerja kelompok yang nyaman. Kita juga nyediain ruang meeting juga untuk meeting kecil di mana sih yang nggak harus di kantor, sekali-sekali di coffee shop lah biar bisa ngopi kayak gitu. Selain itu juga yang pasti produk berkualitas. Produk kita R&D nggak main-main. Kita nggak mau nyediain yang setengah-setengah buat customer. Nggak mau yang nanggung-nanggung loh. Ada komplain kita tanggapin dengan serius, semuanya kita tanggapin serius. Kita langsung berbenah, evaluasi semua gitu. Jadi ya bener kata Mbak Rista, kita cepat tanggap dalam berusaha mewujudkan keinginan customer itu gitu. Pelayanan, kualitas produk, ambience, kita dengan semua harga yang kita ciptakan secara affordable. Iya. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Kalau petani lokal kita belum ada, cuman mungkin kita berusaha untuk membeli beans dari roastery lokal Semarang gitu. Itu kan mereka juga punya program tersendiri untuk petani-petani gitu ya. Kalau makanan sendiri, karena harganya kita terjangkau juga, tapi kita mau melihatkan menu-menu yang kualitasnya juga bagus. Terus secara harga kalau di luar kok mahal, dari pastry kita itu kan, kalau pastry itu kan gambarannya kalau di luar itu kan mahal ya Mas. Maksudnya itu dengan bahan baku yang berkualitas, tapi kita juga mau menyediakan harga terjangkau. Nah, dari pastry kita semuanya recommended. Semuanya recommended. Iya, hampir setiap pagi kita isi terus. Terus kalau untuk makanan kita ada yang beda dari yang lain nih Mas. Kita ada customer pernah bilang, ini ada customer dari Batam. Di Batam itu rata-rata makanannya dia pakai kuah Hainan. Nah, customer kita itu pernah datang ke sini, dia bilang kalau di Semarang tuh nggak pernah menemukan kuah Hainan yang cocok di asalnya di Batam. Nah, salah satu di KOF ini dia baru bisa menemukan kuah Hainan. Nah, di situ adalah menu highlight kita, menu yang kita naikkan ada nasi Hainan juga. Nah, untuk perkopian, nah Mas Guntur nih ahlinya dalam perkopian. Ya, untuk perkopian ya tentu saja kita pilih dari biji kopi terbaik ya. Untuk ya tadi R&D kita nggak main-main, jadi semua menu kita benar-benar pikir dengan serius gitu. Bestseller apa ya, kita ada Jasmine Spice itu yang mungkin jadi signature kita itu. Jadi itu kopi susu, cuman kayaknya belum pernah ada deh. Aromanya melati dan ada rempahnya gitu. Kayak belum ada kan ya? Belum pernah dengar ya? Ya nanti dicoba, monggo. Momen paling menantang. Kalau menantangnya sih banyak ya Mas. Banyak. Setiap perjalanan hidup pasti kan ada aja, kalau kita mau next level pasti ada tantangannya ya. Nah, mungkin dari kita sendiri semakin menantang semakin kita ingin kejar ya. Betul. Karena di balik tantangan itu kan pasti ada opportunity untuk berkembang. Gitu. Kita sebenarnya sudah prepare secara matang dari segi operasional, segi costing dan lain-lain. Itu kan strategi atau senjata-senjata kita untuk menghadapi tantangan itu ya. Cuman kan kadang di tengah jalan itu ya adalah kejadian-kejadian nggak terduga seperti itu. Tapi ya, bagaimana kita nge-briefing ke manajemen, ke teman-teman kita, untuk kita tuh kita punya kesatuan hati, kita harus punya fondasi yang kuat, yaitu bagian strategi kita di situ. Yeah. Kita
berjalan bersama-sama ya, walaupun tantangan terus berjalan, tapi kan bagaimana kita mempunyai pola pikir yang satu, punya fondasi yang kuat bersama-sama. Ini kita gimana nih, kita mau evaluasi apa ke depannya. Nah itu mungkin salah satu bukan kesusahan sih, tantangan kita untuk menyatukan setiap beberapa manajemen dari kita semua. Itu kan susah ya. Kita di dalam keluarga sendiri aja belum tentu satu, apalagi kita menyatukan beberapa beberapa kepala gini. Gitu kan. Iya. Dipakai enjoy aja kalau kita ya Mas. Iya, pakai enjoy aja. Yang penting kerja itu enjoy gitu. Kalau kerja enjoy kan hasilnya juga pasti lebih bagus. Dan tidak ada tuntutan, lebih ke dari effort kita harus gimana nih biar hasilnya gong ya. Merchandise kita ada tas di situ yang udah ada displaynya itu. Itu bikinan sendiri, produksi sendiri. Iya. Pastinya ada. Di tahun depan kita banyak kejutan ya Mas. Tahun depan atau tahun ini ya? Tahun ini nanti tunggu aja deh. Kita bakal ada kejutan-kejutan lagi gitu. Mungkin jangan takut, banyak pertimbangan nggak apa-apa. Tapi justru dengan pertimbangan itu pilih, lakukan yang terbaik, jangan nanggung. Karena kalau semuanya dimulai dengan nanggung kayak, yaudahlah punyanya ini, yaudah ini dulu aja. Terus yaudahlah kualitasnya kita ini orang jual murah, yaudah kualitasnya seadanya. Kalau dimulai dari itu hasilnya juga seadanya. Jadi mulailah lakukan yang terbaik, pilih kualitas yang terbaik, pasti nanti hasilnya juga yang terbaik. Kalau dari Mas Guntur apa nih? Ya, itu apa ya? Perencanaan yang matang, terus jangan main-main dalam, ya senada dengan tadi, jangan main-main dengan R&D, persiapan yang matang gitu. Pokoknya curahkan yang terbaik gitu. Nanti hasil akan mengikuti juga. Yeah. Ditunggu kedatangannya.